Anda untuk ngobrol perkembangan terbaru di tanah air ini berkaitan dengan konflik internal yang ada sekarang di PSI. Kan kemarin heboh sekali Adi Armando yang sudah menyatakan mengundurkan diri dari PSI, kemudian dia semacam membongkar borok dari eh, PSI yang sebenarnya sebelumnya sudah saya juga bahas mengenai persoalan repositioning dan rebranding dari PSI. Nah, sekarang ini memang menjadi ujian yang serius bagi mantan Presiden Joko Widodo. Apakah dia masih seperti dulu ketika dia jadi presiden yang disebutkan bahwa tingkat approval ratingnya atau popularitas. Kalau sekarang tentu yang harus dibahas dari Jokowi adalah soal yang kita sebut dari ekor jas atau kotil efek dari Jokowi. Apakah akan mampu tetap mendongkrak PSI? Karena sekarang ini terlihat sekali ya bahwa ada dua faksi lah setidaknya kita melihat di PSI, yakni faksi orang-orang baru. Dalam hal ini faksinya Ahmad Ali yang langsung ditunjuk menjadi ketua harian. Perlu dicatat ya, ketua harian ini sebenarnya semacam ketua umum de facto, karena kalau secara de jure kan ketua umumnya tetap Kaisang Pangarep. Tetapi Ahmad Ali yang menjadi ketua harian, dan Adi Armando menggunakan istilahnya geng Nasdem, karena memang ada beberapa orang Nasdem yang hijrah ke sana. Selain yang cukup tokoh pentingnya tentu saja satu Ahmad Ali, yang kedua itu Rusdi Masih. Ini jangan lupa ya, Rusdi Masih ini mantan wakil ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, dan ini tokoh yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan setidaknya. Karena kenapa saya sebut sebagai tokoh berpengaruh, satu dia pernah menjadi bupati dan kemudian sekarang istrinya menjadi wakil gubernur di Sulawesi Selatan, serta catatan prestasinya dari Rusdi Masih ini yang tidak bisa dianggap kaleng-kaleng, karena dengan dia menjadi ketua ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan kan kemudian partai ini langsung melejit dengan memperoleh kursi terbanyak di Sulawesi Selatan. Dan sekarang yang menjadi ketua umum, bukan ketua umumnya kalau tingkat daerah, ketua saja, ketua PSI Sulawesi Selatan adalah putra dari Rusdi Masih yang umurnya masih cukup belia, tapi orang pasti akan melihat ketokohan Rusdi Masih. Tetapi dengan konfliknya antara tokoh PSI seperti Adi Armando, sekarang Adi Armando, kemudian Grace Natali yang ada di sana, yang kemudian sekarang dilaporkan oleh para pendukung Yusuf Kala ke Barreskrim Mabes Polri, jelas ini akan membuat mereka akan kesulitan untuk berharap merebut suara PSI khususnya di Sulawesi Selatan dan secara umum di Indonesia Timur. Karena itulah kenapa kemudian Adi Armando, dia seperti pengakuan dia didesak oleh internal PSI untuk keluar, karena tadi yang jelas Adi Armando mengakui bahwa ini adalah rebranding dari PSI yang ingin lebih, satu, mendekat ke pemilih Islam, yang kedua tentu mereka ingin merebut wilayah Indonesia Timur. Dengan peristiwa yang sekarang terjadi, apalagi kemudian Adi Armando buka-bukaan di beberapa media sosial, itu saya lihat videonya sangat viral, kan kemudian dia diingatkan oleh Bestari Barus. Nah, Bestari Barus ini juga geng Nasdem ya, karena dia sebelumnya adalah anggota DPRD Nasdem di DKI Jakarta, sekarang menjadi ketua Dewan di bidang politik, seingat saya seperti itu tepatnya. Nanti kita cek lagi, seingat saya dia adalah ketua bidang politik. Dia mengingatkan bahwa Adi Armando tidak boleh campur terlalu jauh urusan internal dari PSI. Tapi tentu saja soal Adi Armando ini kan orang banyak melihat tetap setia satu, yang kalau PSI-nya mungkin dia nggak terlalu kuat, tapi citranya sebagai pendukung Joko Widodo. Dan nanti kita akan bicarakan soal peran Joko Widodo yang menjadi topik utama bahasan kita kali ini. Dan Adi Armando itu adalah juga termasuk tokoh lama di PSI sama seperti Grace Natali. Tetapi kan Bestari Barus menyatakan dia itu kan setelah hasil kongres dia bukan tidak masuk dalam struktur pengurusan. Dia di dalam kongres itu dia hanya jadi anggota biasa PSI yang pernah dijadikan menjadi calon anggota legislatif tapi tidak terpilih. Ya, teman-teman, kekisruhan yang terjadi di PSI ini, teman-teman, itu dimulai ketika ya anggota partai senior yaitu Ade Armando ya mengundurkan diri keluar di PSI, teman-teman. Dan memang pada saat itu Ade Armando mengatakan dia tidak memiliki konflik dalam internal PSI ya. Dalam konferensi persnya kemudian dia juga ya ingin melindungi nama PSI dalam kasusnya karena dirinya telah dilaporkan oleh 40 ormas Islam dalam menanggapi video Pak Yusuf Kala. Nah, sehingga
ya Ade Armando ini menjadi mundur di PSI untuk melindungi nama PSI. Nah, teman-teman, ternyata bahwa setelah pengunduran dirinya beberapa hari setelah itu, maka terbongkar ya dibalik dari pengunduran diri Ade Armando yang sebenarnya, sampai dia menyinggung bagaimana sikap PSI, dia menyayangkan sikap PSI terhadap kasus yang juga menimpa Grace Natali yang merupakan pendiri PSI. Maka Ade Armando menyayangkan hal itu karena PSI secara terang-terangan yang mengatakan tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali, ya padahal Grace Natali adalah pendiri PSI. Sehingga Ade Armando mengatakan bahwa ya pada saat itu ketika Grace Natali dan juga Ade Armando tidak diberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum, dan itu disampaikan oleh Kaisang Pangarep, kata Ade Armando, maka dia akan ribut di PSI. Tapi untung saja karena kata Ade Armando itu disampaikan oleh ketua harian. Nah, ya tentu ya keluarnya Ade Armando ini sesuatu hal yang menjadi pukulan telak bagi PSI, karena bagaimanapun ya rekam jejak Ade Armando ini sangat-sangat jelas sekali, teman-teman. Dia adalah loyalis dari Pak Jokowi, dan kita tahu bahwa kalau berbicara tentang PSI maka kita berbicara dengan Pak Jokowi, ya. Kalau berbicara dengan Pak Jokowi ya bisa berbicara dengan PSI, ya, karena PSI dengan Pak Jokowi ini identik, dan ketua umum dari PSI adalah Kaisang Pangarep. Nah, sehingga karena rekam jejak dari Ade Armando ini adalah loyalis setia dari Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi yang membela maksudnya bagaimana Ade Armando membela Pak Jokowi dalam berbagai polemik yang terjadi dalam debat dan juga dalam kasus ijazah dan lain sebagainya, maka tentu ini menjadi satu kehilangan bagi PSI untuk bisa ya lebih eksis lagi. Walaupun ya maksud dan tujuan PSI ini untuk ya melindungi ya para pendukungnya yang merupakan bagian dari pendukung PSI yang berasal dari Islam, maka tentu dengan kehilangan sosok Ade Armando ini ya itu bisa menjadi satu kemunduran juga bagi PSI. Nah, teman-teman, ya polemik dalam narasi yang disampaikan oleh Ade Armando menanggapi video Pak Yusuf Kalla itu saling berkaitan, ya, baik itu tentang laporan terhadap dirinya atau kemudian berkaitan dengan PSI. Ya, walaupun ya kata Ade Armando dia menyampaikan itu dengan pendapat pribadinya dan itu juga ditegaskan oleh PSI, tetapi karena dia berasal dari PSI maka tentu ya selalu dikait-kaitkan. Apalagi ya Grace Natali masih di PSI sekarang ini, ya apalagi dia pendiri PSI, maka ya walaupun ya PSI mengatakan bukan dari lembaga PSI, ya Ahmad Ali mengatakan tidak memberikan bantuan hukum, maka selalu ya ada ya dikait-kaitkan dengan PSI. Oke, kita lihat di sini teman-teman bagaimana rekam jejak atau jejak panjang Ade Armando ini, teman-teman, ya di Pusaran Politik Indonesia, ya dosen UI ke pusaran polemik, jejak panjang Ade Armando hingga mundur dari partai PSI. Teman-teman, nama Ade Armando sudah lama menjadi perbincangan publik Indonesia, sosok yang dikenal sebagai akademisi dan juga pengamat opini publik. Ini menarik perhatian bukan hanya karena pandangannya, tetapi juga karena jejak hidupnya yang kerap bersinggungan dengan kontroversi. Nah, lahir di Jakarta pada 24 September 1961, kemudian Ade Armando tumbuh di lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia diplomasi. Ya, kemudian pendidikan yang ditempuh Ade Armando adalah konsisten di bidang komunikasi. Disiplin yang kelak membentuk gaya berpikir dan cara pandangnya terhadap media dan juga politik.
Nah, kampus media dan komunikasi publik. Teman-teman, fondasi awalnya dibangun melalui studi komunikasi di Universitas Indonesia. Ia kemudian menapaki dunia akademik sebagai dosen di FISIP UI, sekaligus aktif dalam riset media dan opini publik. Nah, ternyata bahwa fondasi awalnya ini dibangun melalui studi komunikasi di Universitas Indonesia, teman-teman, dan dia juga dosen di sana sebagai dosen di FISIP UI. Kemudian keaktifannya di luar kampus membawanya dipercaya menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia pada periode 2004 sampai 2007. Nah, ternyata Ade Armando ini pernah menjadi penyiaran Indonesia, teman-teman, tahun 2004 sampai 2007. Berarti ini pada zaman Ahok, berarti ya gubernur, ya Pak Ahok menjadi gubernur. Di fase ini ia ikut terlibat dalam khusus regulasi penyiaran nasional dan makin dikenal sebagai akademisi yang fasih bicara soal media di ruang publik. Nah, kemudian teman-teman, insiden demo 11 April 2022 babak belur di tengah masa. Nah, Ade Armando ini juga ya pernah mengalami satu insiden yang membuat dirinya babak belur ya dihajar massa pada saat itu. Dan ya dia juga tidak gentar akan hal itu, tetap bersuara di media sosial. Sorotan nasional datang pada 11 April 2022. Ade hadir di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI. Di tengah suasana yang memanas, ia menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di dalam kerumunan massa. Ade ditemukan dalam kondisi terluka parah dan dievakuasi aparat kepolisian lokasi. Kepolisian kemudian menyatakan bahwa pelaku pengeroyokan bukan bagian dari elemen mahasiswa yang menggelar aksi dan sejumlah pelaku berhasil diamankan. Peristiwa ini viral di media sosial dan membuat namanya makin dikenal luas oleh publik. Nah, ini ya Ade Armando ini semakin dikenal oleh publik atas insiden itu. Momen tersebut mengubah posisi Ade di mata publik dari sekadar pengamat menjadi figur yang benar-benar berada di tengah pusaran peristiwa politik jalanan. Masuk politik praktis bersama PSI. Nah, kemudian pada tahun 2022 Ade mengambil langkah ya besar dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia PSI. Nah, ternyata Ade Armando ini bergabung di PSI tahun 2022, teman-teman, dan mengundurkan diri di tahun 2026. Nah, ternyata bahwa sekitar 4 tahun ya Ade Armando ada di PSI. Ia menjadi juru bicara partai dan maju sebagai calon anggota DPR pada pemilu 2024 dari DKI Jakarta. Ya, memang pantas saja kehilangan ya PSI kehilangan, teman-teman, karena dia adalah juru bicara PSI. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu sudah mewakili partai PSI. Makanya ketika dia berbicara soal ya video dari Pak Yusuf Kala, maka pantas saja ya orang-orang mengaitkan dengan PSI karena dia adalah juru bicara di PSI ya, atau pernah menjabat ya. Kita tidak tahu siapa juru bicara sekarang di PSI. Kemudian meski belum berhasil melenggang ke Senayan, langkah ini menandai perubahan penting dalam hidupnya dari komentator menjadi kontestan politik. Jabatan di BUMN Komisaris PLN Nusantara Power. Nah, kemudian di tengah dinamika tersebut Ade dipercaya menjabat sebagai komisaris di PLN Nusantara Power, anak usaha pembangkit milik PT PLN. Posisi ini menempatkan pada ranah tata kelola korporasi negara, jauh dari ruang debat media sosial yang selama ini identik dengannya. Kemudian mundur dari PSI di tengah polemik. Serangkaian polemik yang di ruang publik yang menyeret namanya membuat Ade akhirnya mengambil keputusan mundur dari PSI. Langkah itu menjadi penanda babak baru dalam perjalanan politiknya, sekaligus menunjukkan bahwa kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kontroversi yang selama ini
mengiringnya. Nah, itu teman-teman tentang bagaimana perjalanan hidup dari Ade Armando, dari seorang aktivis, kemudian dari seorang penyiaran ya Indonesia, kemudian menjadi seorang aktivis dan juga menjadi bagian dalam perjuangan politiknya ya, dan juga dia di salah satu BUMN sampai dia ya kisruh dengan polemik video Pak JK ini sampai 40 ormas Islam melaporkan Ade Armando. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.